Oke, teman-teman, balik lagi dengan saya Yuda Perdana Putra, dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengapa agama itu mengajarkan kita bersyukur, yang mana itu bisa jadi adalah doktrin yang menjajah kita secara batin. Disclaimer on, di sini saya hanya beropini ya, dan ini of course bukan ajakan untuk kalian itu menjadi umat yang tidak beragama atau menjadi umat yang tidak tahu rasa syukur, of course bukan ya. Tapi gini, maksud saya adalah ini ajakan untuk membuat kalian itu berpikir secara kritis gitu. Yang mana ini akan membuat kalian tuh berpikir secara what if dan bukan hanya tentang sistem yang telah ditanam di otak kalian gitu. Pernah nggak kalian tuh berpikir kenapa kalian tuh selalu dianjurkan untuk bersyukur bahkan ketika kehidupan kalian tuh sedang tertindas gitu. Dan yang lebih parah lagi, mengapa kalian tuh selalu harus bersyukur bahkan dalam keadaan kehidupan kalian yang mengenaskan gitu. Bagaimana kalau sebenarnya bersyukur itu justru menjauhkan kalian dari yang namanya keadilan gitu. Which is kita semua tahu bahwasanya keadilan itu bersifat subjektif. Setiap agama itu of course mengajarkan kita untuk selalu bersyukur ya, yang mana itu mengatakan bahwasanya bersyukur adalah kunci dari ketenangan hati gitu. Itu kan selalu diucapkan ketika kita makan, bahkan ketika kita miskin, terkena musibah gitu, atau kita sedang dilanda bencana gitu. Kan pasti selalu ada orang yang mengatakan bahwasanya kamu harusnya bersyukur bahwasanya kamu masih hidup gitu. Tapi kita kehilangan semua anggota keluarga gitu. Jadi apakah pertanyaannya itu apakah bersyukur itu benar-benar suci atau itu hanya doktrin yang digunakan untuk menjinakkan kita gitu. Oke, sebelum kita lanjut di pembahasan, untuk kalian yang tanya mengapa setup videonya itu ada di rumah makan, ya sebenarnya saya pun masih buruh murah gitu loh. Saya juga masih kuli gitu. Saya bekerja di satu rumah makan di Jogja, namanya itu SBTB Trangbulan gitu. Ini bukan endorse ya, saya hanya mau membalas kebaikan bos saya yang mana dia tidak marah ketika tempatnya tuh saya jadikan untuk pembuatan konten video YouTube saya gitu. Nah, untuk teman-teman yang main ke Jogja bisa coba mampir ke tempat kami gitu. Overall worth it kok. Rasanya pun enak gitu. Harganya juga masih affordable. Ya kurang lebih itulah karena kan saya masih membuat studio kecil-kecilan di rumah saya. Oke, lanjut ke pembahasan mengapa bersyukur itu bisa menjadi doktrin yang mana itu akan menjajah kita secara batin. Pernah nggak teman-teman tuh berpikir gini, atau gini deh, saya beri pertanyaan gitu, apa sih definisi bersyukur itu menurut kalian gitu? Jika menurut kalian bersyukur itu adalah pasrah dan menerima dengan apa yang telah diberikan Tuhan, itu namanya kalian tolol gitu, bukan bukan bersyukur itu. Karena menurut saya begini, bersyukur itu adalah ketika kalian itu mampu untuk menggunakan atau memaksimalkan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita secara sebaik mungkin gitu. Jadi misal contoh nih, kalian diberikan otak yang pintar gitu. Nah, kalian tuh menggunakan kepintaran kalian itu untuk mengencang hidup kalian agar sampai di tahap yang kalian tuh layak hidup gitu. Atau contoh lain misalnya, kalian tuh diberikan fisik yang kuat gitu. Nah, itu kalian gunakan untuk bekerja sekeras mungkin gitu, agar kehidupan kalian tuh menjadi lebih baik gitu, at least tidak menjadi beban. Jadi kalau kalian tuh hanya pasrah dan berserah dengan apa yang telah diberikan Tuhan misalnya, seperti, oh ya, ini sudah takdir gitu. Nah, itu kalian bukan bersyukur, itu namanya kalian tolol gitu. Jadi, apakah kalian tuh masih beranggapan bahwasanya bersyukur itu adalah berserah kepada apa yang telah diberikan Tuhan? Jika iya, ya pantas saja gitu kalau kalian tuh dianggap sebagai orang yang tolol gitu. Oke, habis ini pasti ada yang tanya gini, berarti kamu nggak bersyukur bang dengan kehidupanmu gitu? Ya, of course saya bersyukur gitu. Saya masih hidup, bisa kerja gitu. Di luar sana masih banyak orang yang susah untuk mencari pekerjaan gitu. Tapi apakah saya hanya stop sampai di sini? Ya, of course no. Saya pun selalu mengencang kehidupan saya agar nantinya saya tuh bisa hidup lebih layak di kemudian hari gitu. Jadi ketika ada orang yang bilang pada kamu, kalau misalnya, oh terima saja itu takdir, kamu harusnya masih bersyukur. Of course no ya, di sini saya bisa membantah argumen itu dengan apa yang ada di agama saya, which is saya seorang muslim gitu. Di dalam Al-Quran surat Ar-Raud di ayat 16, itu mengatakan bahwasanya Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu ingin merubahnya sendiri gitu. Jadi pilihan itu ada di tangan kalian gitu. Kalian ingin mengencang sekalian kehidupan kalian agar kalian tuh hidup lebih baik lagi ke depannya, atau kalian ingin menjadi monyet-monyet tolol yang hanya berserah dan pasrah dengan keadaan kalian yang bahkan hidup pun mengenaskan gitu. Oke, di sini saya akan memberikan satu analogi kecil ya. Let's say kalian tuh memelihara binatang gitu, yang mana kalian tuh memberikan binatang itu makan 2 kali sehari. Jadi binatang itu akan tenang gitu. Nah, jika kalian itu
beranggapan bahwasanya bersyukur itu adalah pasrah dan menerima dengan takdir yang telah diberikan Tuhan, maka apa bedanya kalian tuh dengan binatang gitu loh. Kalian tidak bisa mengenchant kehidupan kalian untuk menjadi lebih baik gitu. Yang mana di sini pun kita juga, khususnya di Jogja itu atau di Jawa, kita juga menerima doktrin yang mana itu mengatakan narimo ing pandum, atau di sini saya mengartikan bahwasanya kita tuh harus menerima dengan apa yang sudah dibagikan gitu. Ya what for gitu loh, kita tuh hanya menerima gitu. Mengapa kita tuh tidak memilih untuk melawan sistem dan kita mengencan diri kita agar kita hidup layak di kehidupan kedepannya gitu. Jadi jika kalian tuh masih beranggapan bahwasanya bersyukur itu adalah tentang menerima dan berserah akan takdir, maka apa bedanya kalian dengan binatang gitu. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwasanya takdir itu tidak selalu mutlak gitu. Ada takdir yang memang bisa dirubah. Oke, sampai di poin ini apakah kalian masih beranggapan bahwasanya bersyukur itu adalah berserah dan pasrah terhadap apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita? Ya, I don't think so. Tapi begini, kalau kalian masih menganggapnya seperti itu, maka coba saya berikan data ya. Ini data dari PW Research di tahun 2021. Bahwasanya indeks kebahagiaan terendah itu justru berasal dari negara-negara dengan religiusitas tertinggi gitu. Seperti contohnya Filipina, India, dan Nigeria. Jadi apakah bersyukur dengan keterpaksaan dan dalam pressure ketakutan itu benar-benar membuat kehidupan kalian lebih baik? Atau justru itu malah membunuh kemauan kalian untuk melawan gitu? Pertanyaannya kan di situ sebenarnya. Ini sejalan dengan kutipan dari Friedrich Nietzsche ya, yang mana dia mengatakan bahwasanya faith means not wanting to know what is true gitu. Yang di dalam konteks ini dia mengatakan bahwasanya bersyukur itu bukan soal keimanan, melainkan soal ketakutan dalam bertanya. Oke, sampai di titik ini, apa definisi bersyukur menurut kalian gitu? Jika masih sama ya, maka saya mempunyai pertanyaan gitu. Bahwasanya siapa yang diuntungkan dari rasa syukur kalian itu? Jawabannya adalah of course pemuka agama itu sendiri gitu. They don't really care dengan setragis apa kehidupan kalian itu. Justru mereka tuh malah sibuk kejar setoran gitu dengan cara mereka berjualan agama. Yang mana menurut saya itu bukan anjuran syukur. Itu adalah perbudakan mental atau lebih tepatnya perbudakan agama. Mereka membuat kalian menggunakan agama sebagai tameng yang sesat gitu. Yang mana itu tidak akan baik untuk kehidupan kalian ke depannya. Oke, dan habis ini mungkin ada yang akan komen gini. Wah parah lu bang, lu berarti orang yang nggak ngerti bersyukur gitu. Nah, saya akan menjawabnya begini. Kalian tuh selalu dianjurkan untuk bersyukur bahkan dalam keadaan miskin, tertindas, dan keadilan itu tidak berlaku untuk kalian gitu. Yang mana di dalam agama saya itu ada yang namanya doa sapu jagat, yang mana itu meminta keselamatan dan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat gitu. Nah, pertanyaannya adalah how can you think about akhirat? Even di dunia pun kalian tuh udah nggak selamat duluan gitu loh. Kalian tuh sedang tertindas, sedang miskin, bahkan keadilan tuh tidak berlaku untuk kalian. How can you thinking about akhirat gitu? Pertanyaan saya. Tentu saja ya, di dunia itu akan selalu ada pengecualian itu. Menurut saya bersyukur itu wajib ketika kalian itu tahu apa arti bersyukur yang sebenarnya itu. Dan itu kalian lakukan dalam keadaan sadar dan tanpa pressure ketakutan gitu. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, comment, and share. Dan sebelum saya menutup video ini, izinkan saya mengutip apa yang telah dikatakan Socrates. Bahwasanya apa yang kalian dengar bisa jadi hanyalah opini dan bukan kebenaran. Dan apa yang kalian lihat bisa jadi hanyalah perspektif dan bukan kenyataan. See you guys in the next video dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya.